Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga di masa pandemi ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari penyakit COVID-19. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ernawati, Agent of Gold dari Kota Bekasi. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang inflasi. Mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar apa kata inflasi. Nah, di video kali ini saya akan bahas tuntas tentang inflasi. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Lalu apa penyebabnya bisa terjadi inflasi dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita dan juga terhadap impian-impian kita di masa yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting adalah solusi apa yang bisa kita lakukan agar aset kita tetap terjaga dari inflasi. Nah, seru kan pembahasan kali ini? Jadi pastikan teman-teman semua untuk mengikuti video ini sampai ini selesai. Teman-teman, apa sih yang disebut dengan inflasi? Inflasi adalah kenaikan barang dan jasa secara terus-menerus. Jumlah uang kita tetap, tetapi daya belinya yang menurun. Sehingga kerja keras kita akan terkikis secara terus-menerus. Sebagai contoh, di tahun 2000 kita membawa uang 100.000, maka kita akan mendapatkan barang 1 keranjang. Lalu di tahun 2010, uang 100.000 hanya akan mendapatkan setengah dari keranjang. Dan sekarang tahun 2020, uang 100.000 kita hanya mendapatkan beberapa barang saja. Apakah teman-teman menyadari? Itulah yang dinamakan dengan inflasi. Sebagian kita pasti memiliki impian. Impiannya adalah ada yang ingin beribadah haji, ada juga yang ingin beribadah umroh, ada juga yang ingin membeli rumah atau kendaraan baru, dan yang paling penting adalah untuk biaya pendidikan anak-anak kita, serta masih banyak lagi impian-impian yang ingin kita wujudkan di masa yang akan datang. Nah, bagaimana cara kita mewujudkannya? Apakah dari gaji kita yang setiap bulan kita dapatkan? Atau dari bonus-bonus yang kita dapatkan setiap tahun? Tapi cukup nggak sih kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Nah, ini ada beberapa sumber penghasilan kawan-kawan. Setiap tahun ada kenaikan tuh bagi upah buruh ataupun PNS sebesar 5%. Senang nggak sih? Senang dong ya, karena ada penghasilan tambahan. Tapi apakah itu sudah mencukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari? Sedangkan inflasi saja terjadi lebih tinggi daripada kenaikan gaji itu sendiri. Jadi tidak sebanding dong ya antara kenaikan gaji dengan inflasi yang terjadi. Sebagai contoh nih teman-teman, dulu tahun 1977 waktu itu gaji PNS masih 120.000 dengan harga kambing Rp8.000. Sehingga jika dikonversikan atau diberikan kambing ke uang 120.000, maka akan mendapatkan sebanyak 15 ekor kambing. Lalu di tahun 2015, gaji PNS mengalami kenaikan setiap tahun 5% menjadi Rp5.600.000. Sedangkan harga kambing pun ikut naik per ekornya menjadi 2 juta. Jadi dengan uang 5.600.000 maka hanya mendapatkan 3 ekor kambing. Nah, sekarang di tahun 2019 atau tahun 2020 dengan gaji Rp5.900.000 dan kambing pun menjadi Rp2.500.000, maka kita hanya mendapatkan 2 ekor kambing. Nah, teman-teman sampai di sini paham kan apa yang dimaksud dengan inflasi? Pertanyaannya, mengapa terjadi inflasi? Nah, ada beberapa hal yang dapat memicu terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu peningkatan kebutuhan. Seperti kita tahu, di bulan Ramadan maupun menjelang Lebaran, semua kebutuhan bahan pokok akan mengalami kenaikan. Kenapa menjadi naik? Karena banyak permintaan dari sebagian masyarakat, sedangkan penawaran dari barang dan jasa tersebut tetap, sehingga dapat memicu terjadinya kenaikan barang, jasa, dan barang bahan pokok. Berapa kenaikannya? Yaitu sekitar 33,3%. Wow, lumayan tinggi ya naiknya. Nah, penyebab yang kedua yaitu peningkatan produksi. Seperti kita jelaskan tadi di penyebab yang pertama, yaitu peningkatan kebutuhan dari sebagian masyarakat akan memicu kenaikan barang dan jasa. Kenapa? Karena
produksi pun akan lebih meningkat lagi. Nah, untuk meningkatkan produksi tersebut, kita butuh upah yang lebih tinggi, ya. Kemudian butuh juga bahan baku yang lebih banyak lagi, dan juga mungkin apabila di negara kita tidak ada, maka butuh bahan baku yang dari impor, ya. Lalu kita juga perlu pajak yang tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan biaya produksi menjadi lebih meningkat. Teman-teman, jika kita lihat data inflasi di 10 tahun terakhir ini, maka banyak mengalami penurunan maupun kenaikan. Di tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 itu mengalami kenaikan. Tetapi di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ini mengalami penurunan. Pertanyaannya, kenapa kesejahteraannya tidak juga terwujud padahal inflasinya mengalami penurunan? Jawabannya adalah karena kurs dolar. Jadi, masih banyak aspek yang menggunakan kurs dolar. Contohnya seperti akomodasi pesawat, lalu penginapan ataupun hotel, dan juga bahan baku yang masih impor. Nah, jadi bukan hanya inflasi yang menyebabkan kenaikan barang dan jasa, tetapi juga kurs mata uang dapat berdampak pada peningkatan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Nah, kawan-kawan, kita bahas tentang efek inflasi terhadap kehidupan kita. Yang pertama, menurunnya daya beli. Dengan adanya inflasi, maka daya beli mata uang kita mengalami penurunan. Dengan jumlah yang sama, kita akan mendapatkan barang yang lebih sedikit. Lalu yang kedua, mendorong pengeluaran. Dengan barang yang lebih mahal, maka kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi dari tabungan kita. Nah, yang ketiga, mengubah sifat pendapatan. Untuk mendapatkan barang-barang tersebut, maka kita harus membuka peluang-peluang usaha baru sehingga menambah pendapatan kita. Kemudian yang terakhir, membuat kerja keras kita menjadi sia-sia. Seberapa banyak pun usaha kita, uang kita yang kita investasikan, maka akan hilang begitu saja. Seberapa besar sih hilangnya? Nah, yuk kita hitung sama-sama ya. Pada tahun 1990, ada seorang jutawan yang memiliki uang 50 juta. Jika dibelikan beras dengan harga Rp500 pada saat itu, maka seorang jutawan itu akan mendapatkan beras sebanyak 100.000 kg beras. Lalu di tahun 1998 terjadilah hiperinflasi yang memicu kenaikan beras menjadi Rp2.800 per kilo. Sehingga dengan uang 50 juta hanya akan mendapatkan 17.900 kilo beras. Nah, bisa dibayangkan teman-teman berapa kehilangan uang dari seorang jutawan tersebut. Lalu, bagaimana pengaruh inflasi terhadap harga impian teman-teman semua? Seperti kita tahu, harga impian semakin hari semakin mahal. Nah, bagaimana solusinya? Solusi yang pertama yaitu mengatur finansial Anda. Berapapun pendapatan yang kita dapatkan, maka kita harus mengatur menjadi 5 bagian. 60% kita alokasikan untuk kebutuhan kita sehari-hari, 10% untuk tabungan dan investasi, 10% untuk lifestyle atau hiburan, kemudian 10% lagi kita alokasikan untuk ziswaf dan 10% lagi untuk dana darurat. Nah, solusi yang kedua yaitu memilih tabungan yang terbaik. Apa sih tabungan yang terbaik itu? Tabungan yang terbaik yaitu tabungan yang dapat menjaga aset kita dari inflasi, yaitu dengan menabung emas. Dengan emas, kita membeli impian-impian kita di masa yang akan datang dengan harga hari ini. Nah, teman-teman, saya akan memberikan strategi cara menghitung biaya umroh sebanyak 25 gram emas. Seperti kita tahu, biaya umroh dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Itu kalau kita menabungnya dengan uang kertas. Beda lagi kalau kita menabung dengan emas. Kita hitung biaya umroh di tahun ini sebanyak 25 juta atau setara dengan 25 gram emas. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya?
yaitu kita membeli 0,1 gram setiap bulan sebanyak 10 keping, sehingga dalam setahun kita akan terkumpul sebanyak 120 keping atau 12 gram emas. Nah, berapa lama kita mengumpulkan sebanyak 25 gram tersebut? Sehingga dalam waktu 2 tahun 1 bulan kita akan terkumpul mendapatkan 25 gram emas. Nah, mudah kan kita cara menghitungnya? Jadi yuk teman-teman, jangan ragu lagi kita untuk menyimpan emas dan tinggalkan menyimpan uang kertas. Untuk teman-teman yang memiliki program yang lain juga bisa banget nih, seperti program Haji Cerdas, program pendidikan anak. Sesuaikan saja dengan penghasilan dari teman-teman semua. Misalkan program haji saat ini yaitu biayanya 35 juta. Maka jika dikonversikan dengan emas membutuhkan sekitar 35 gram emas. Atau biaya pendidikan anak, misalkan kita punya cita-cita anak kita menjadi dokter. Nah, untuk kedokteran saat ini yaitu membutuhkan 200 juta atau setara dengan 200 gram emas. Maka teman-teman bisa menghitung sendiri di rumah seperti yang sudah saya sampaikan tadi di program Embol. Kawan-kawan, itulah solusi dari perencanaan keuangan kita. Dengan memilih tabungan yang terbaik, maka kita sudah membeli masa depan dengan harga hari ini. Dengan menabung emas, maka kita sudah menjaga aset kita dari inflasi. Belilah emas Elwa Gold karena mengandung nilai kebaikan untuk dunia dan akhirat. Nah, itulah teman-teman beberapa informasi tentang inflasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.